Zeus mengidolakan Amy Search. Oh, konspirasi Zeus lagi. mengidolakan Amy Search. Halo Sobat Gen Fun, kembali lagi bersama kita di Playroom. Welcome to my room. Nah, kali ini kan biasanya gue sama Acip nih ya, sama Acip kemarin mah ya ada visual ceweknya gitu cantik. Sekarang bersama the OG host dari Playroom yaitu Reza. Saya Reza, cantik juga. Cantik Rambut juga. panjang Rambut sih, panjang rambut sama. panjang sih. Nah, Aiza, kali ini di episode Playroom ada apa nih? Sebetulnya kalau gini ya, di Playroom itu kita nongkrong sebetulnya. Nongkrong sih, meskipun nongkrong aja, meskipun ini juga, aduh, mending ruang bermain banget gitu ruang ya. bermain banget, Perlu ruangnya banget cukup ruangan gitu kayak. gede banget Gede ya banget, ruangannya, gede tapi nggak banget. apa-apa Nggak karena apa-apa. konsepnya nongkrong, kita kedatangan teman-teman dari banyak dari artis. Benar. Siapa lagi? Pemain film. Pemain film. Pemain film ada. Sirkus Band nggak ada dong. Nggak ada sirkus. Pemain band juga. Pemain band ada. Kemudian Apalagi pemerintah. pemerintah sebaiknya nggak usah usah ya. diundang aja lah ya, nggak usah. Benar, nggak usah. Di Playroom ini kita akan banyak nongkrong dengan teman-teman dari berbagai profesi yang seru banget. Seru banget tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan Luvia Band. Nah, Aiza, Luvia Band ini adalah salah satu band apa ya? Pop Melayu mungkin ya disebutnya ya. Ya, saya personelnya memang saya. Oh, personilnya. Ini yang baru ya, yang baru saya ya. ini. Tolong. Personelnya saya. Nah, band Pop Melayu ini biasanya Aiza suka dengerinnya pas lagi apa? Tapi sebelum ke situ ya, pop Melayu itu menurut saya nih ya, menurut saya, pop Melayu itu selain dangdut adalah genre musik yang paling banyak didengar di Indonesia. Benar, karena Menurut saya ya. katanya ramah di kuping orang Ramah di Indonesia. kuping. Iya, dia nggak orang bentak-bentak Melayu. gitu. Benar, Ramah nggak- soft spoken Wah, kalau gitu ini. Ya, ya benar. Nah, kita ngobrol sama Luvia, bener nggak itu asumsi-asumsi pop Melayu itu di kalangan masyarakat itu tanggapannya gimana? Oke, nah sebelum itu kita mungkin kenalan dulu ya sama personilnya ya. Ya. Kenalan dulunya. Ini boleh dikenalin dulu dari yang paling kanan nih, pakai baju hitam nih. Ini nih. Anda Pak, Anda ya. Anda. Katanya tadi baju warna hitam. Oh, Ini sudah saya juga sih. hitam. Iya, Udah kenalan sih Aduh, kalau saya. Siapa yang salah? Sampai salah. Nggak ada yang salah. Maaf. Nggak ada dong. Nggak ada yang Masalah pemerintah sih. Enggak, laki-laki yang salah. Laki-laki yang salah. salah, Laki-laki pokoknya. salah, iya. Oke, semuanya assalamualaikum. Saya Lingga sebagai vokalis Luvia. Oke. Soft spoken Bang banget. Lingga ya. Bang Lingga. Melayu Oke. banget ya. Melayu banget. Oke. Oke. Selanjutnya. Halo, gua Zeus di keyboard. Keyboard. Zeus, bapaknya Hercules. Grip Jaya. Allah. Grip Jaya. Oke, lanjut aja. Lanjut aja ya. Halo, gua yang beda sendiri kursinya. Gua Lucky di gitar. Gitar, Lucky di gitar. Iya, beda sendiri ya, baju Beda juga sendiri. mint gitu, Iya. baju hijau gitu. Oh, ini warna Terang mana ya? namanya? Terang. Terang, bener. Kursi Kursinya tinggi kenapa sini. nih? Untung bukan hijau itu. Paling tinggi ya? Jangan dong. Paling tinggi. Ini gaji bandnya paling gede. Paling gede. Mana? Karena tahtanya di atas. Karena tatanya di atas. Di atas paling tinggi. Paling Kata tinggi. siapa yang paling depan posisinya aja. Enggak gede. Nah, itu tadi kita sudah kenalan. kenalan dengan Lingga, Zeus, dipanggilnya Zeus. Panggil Zeus. Enggak yang mulia Zeus gitu, enggak. Enggak Lord Zeus Lord gitu Zeus ya. bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau di atas panggung panggilnya Lord. Lord ya. Zeus, Oke. the God gitu ya. The God. The God Zeus. Dari Yunani. Dari Tadi dulu Yunani. The God apa The Gendats The maksudnya? God. Wah, ayo. Saya Kan nanya dulu deh. Body stripping, body stripping, ini body stripping. Wah, body streaming dong. Tapi Ini gini ya, body streaming. ini kali keberapa sebagai band Luvia datang ke Bandung? Kali keberapa emang? Bandung. Dulu di tahun 2008 sih sering. Sering ya, 2008. showcase, manggung gitu. 2008 saya ngapain aja. Udah jangan nih. 2008 dia masih TK. Saya Masih TK dia. SD dia udah ngeband. Masih TK. Gitu. Terus ya? Kok bisa? 2008 ya? 2008. 2008, oke. 2008 sering bolak-balik Bandung. Sering bolak-balik Bandung, oke.
Berarti Zeus yang paling lama nih di band. Yang paling tua kayaknya. Yang paling lama udah dihalusin padahal ya udah Kita dihalusin kita paling mah lama. udah paling lama ya sebenarnya ngomongnya. Dulu. Kita Langsung ngomong jujur kita banget. ngomong baik padahal ya. Iya, paling Dia lama. udah nih, bukan udah. tua, udah muda. Iya, agak muda. Udah diurusin patah lagi. Iya. Itu yang benar. Bawa Gen Z aja itu. Biar ke bawah Gen Z jadinya. Iya, iya. Berarti udah sering nih, udah sering ke Bandung. Udah sering kalau ya. ke Bandung. Gonta-ganti personel Personil. udah sering, tapi ke Bandung ini sebagai band kali keberapanya mungkin ya? Kali ke berapa aja ya? Kali 100 enggak ya? Kali 100 ya? Iya Bisa sih. jadi sih. Udah Luar lama. biasa, udah lama. Kalau sedikit ya. Bisa. Tapi fun fact aja ada fun fact nih soal Luvia. Katanya Luvia itu emang lebih lama dari band-band Melayu yang sekarang populer. Nah, kita katanya. tanyakan ya. Bener nggak? Bener nggak sih? Luvia tuh sebetulnya kalau di genre pop Melayu. Melayu nih ya. Ini paling apa ya? Paling Pelopor awal lah. ya, Kalau kita sebut pelopor. Kalau dibilang paling awal sih nggak berani bilang kayak gitu ya. Karena Luvia ini 2006 adanya. Adanya. Ada pertama kali Luvia itu di dibentuk. 2006. Jadi sebelum nama Luvia itu kita pakai nama Prabu. Prabu aja. Tuh ini Zeus terus Prabu, Prabu. aja. Kurang king naon. Kurang King Kong. Kenapa jadi kisah? Oh, 2006 ya? 2006. 2006. Masuk major label itu di tahun 2008. 2 tahun berikutnya baru. Oke. Baru dapat masuk major label. Berarti sebelum era-eranya ada pop Melayu yang berkembang gitu. Luvia udah duluan, udah berarti. duluan berarti ya. Terjunnya Melayu sih sebenarnya di 2008 setelah masuk major label. Sebelumnya kita main di pop alternatif biasa. Oh, justru pop alternatif Karena aja. tuntutan dari major label ya harus seperti itu ya mau nggak mau kita ikut. Mengikuti pasar ya. Iya. Di pasar ya. Zaman itu. Baik. Nah, katanya di si Luvia ini tuh punya lagu-lagu yang cukup viral katanya, yang rame gitu. Di antaranya ada apa itu Jangan Menangis Untukku, terus Orang Yang Salah, terus apa ini ada Buang Garam di Laut, ini kayak kau ajarinya ikan berenang gitu, kayak Buang garam sesuatu di hal laut, yang sesuatu sia-sia hal gitu yang ya, sia-sia. gitu. Garam dibuang di laut ya. Iya. Tapi memang itu hits-hits yang viral ya bagi Luvia. Ada beberapa lagu viralnya Luvia itu di Jangan Menangis Untukku, Patah Hati, Orang Yang Salah. Itu. Tapi kalian sendiri sempat nggak sih lagu-lagu viral yang kalian punya itu terus kalian lagi nongkrong terus ada pengamen yang lagi bawain lagu kalian? Nyanyiin. Oh, banyak. Sampai Banyak, salah kan? satunya ada di postingan TikTok saya. Sampai saya ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Ikut nyanyi karena kan dia udah nyanyiin lagu Luvia, ya saya ikut nyanyi aja, saya ikut ngamen. Justru Ikut nyanyi tapi nggak ngasih. Oh, kata siapa? Oh, ngasih. Enak Ngasih. aja. Masa Pelanggaran dibilangin. teman-teman Nggak ya, boleh jangan gitu. Ria ya. Dosa. Ria ya. Masuk prem, nggak masuk prem. Oh nggak masuk, harus masuk prem ya. Ngasihnya 2000 nggak 2000 masuk prem. doang, 2000 doang, 2000 doang. Kan kalau Nggak apa-apa. kalau vlogger kan masukinnya 50.000 biar kesut gitu kan. Oh iya. Nanti dikat ya. Tapi pas denger dari pengamen itu gimana ininya? Apa tanggapannya lah? Maksudnya ini kan biasanya kalau di pengamen tuh merasa kayak kenapa sih lagu gua ada di pengamen gitu? Atau justru bangga? Geraknya tuh di grassroots ya. Malah padahal. iya, malah si Di pop Melayu itu grassroots ada di grassroots gitu. Kalau kita sih dibawain sama siapapun selama itu enak Menyenangkan, ya. dan itu bisa menghasilkan rezeki untuk mereka, kita bangga. Iya, iya. Kita punya suatu kebanggaan tersendiri untuk lagu ataupun karya kita dibawakan sama siapapun, kita nggak ngelarang. Karena apalagi terutama ya, maaf, saya juga dulunya di musisi jalanan soalnya kan, dulunya di musisi jalanan, jadi ngerasain apa yang mereka rasain gitu, susahnya nyanyi 1 sampai 3 lagu cuma dapat 2.000 gitu kan, dari satu tempat ke satu tempat. Makanya pas ngelihat mereka nyanyi di depan saya tuh, wah enak banget. Ada Itu kepuasan gitu ya. Mau dibilang kepuasan lebih kayaknya deh Iya, dari iya. itu, karena rasanya nggak bisa dibilang puas gitu, karena lebih kayak bersyukur lah lagunya ada yang dengar ternyata, Iya, iya. sampai dari kalangan yang maaf ya, dari yang rendah ataupun bukan rendah, maksud apa ya bilangnya, Menengah ke bawah. menengah Menengah ke ke bawah bawah. sampai ke menengah ke atas tuh alhamdulillah gitu. Mereka semua
dengerin lagu karyanya Luvia. Nah, ngomongin lagu Melayu, Areja sendiri dengerin nggak sih sebenarnya lagu Melayu gitu? Denger. Denger apa lagu apa? Iklim ya. Iklim. Iklim. Pada zamannya. Iklim. Langsung ketahuan umurnya. Eksis. Ada eksis Ami namanya. Search, Ami Aku tuh Search. dengernya yang ini yang Isabella adalah akulah pendukungmu yang Beda lagu itu, beda lagu, Oh, beda beda. lagu, Oh, beda beda lagu. itu. Tapi kalian sendiri dengerin nggak sih zaman-zaman Iklim, Eksis itu? Itu ngalamin. Ngalamin kan? Ngalamin. Oh, sama. sama. Enggak, saya mah enggak ya. Saya mah baru kemarin Ini ya, ngeband. Saya tahu dari SMP. YouTube. Nah, tahu dari YouTube. Saya baru kemarin Itu lagu dengerin. Melayu. kemarin. Nah, baru kemarin. Percaya. Dia kelihatan masih muda Oke. sendiri. Karena SMP waktu itu. SMP, benar. Iya, iya. Terbentuknya si Luvia sendiri gimana tuh? Terbentuknya Luvia tuh dulu ada di Bogor itu ada festival Email. Oh ini Mile. Email. event rokok lah. Event Iya, rokok. iya, iya. Satu Jadi band kita rokok. nggak sengaja sih ikutannya. Hmm. Iseng-iseng doang. Hmm. Begitu main festival juara 1. Di Juara 1? Email itu dapat hadiah juara 1 itu recording. Hmm. Recording 2 lagu. Setelah recording ada orang berjasa banget sama orang itu tuh. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi gitu. Hmm. Udah berapa tahun? Siapa namanya? Alkaf. Alkaf. Alkaf, tolong tanpa ya. sepengetahuan Tanpa sepengetahuan band Jimus, Luvia, ya kita datangkan Alkaf ya. Luar biasa. Ada orang ya. Gila. Oh, Alkaf itu. Terus. Begitu. Begitu selesai pembagian piala, beliau datang. Hmm. Coba bagi demo lu coba. Zaman dulu kan demo. Demo Demo, bener. pakai demo, Rekam bener. demo lu dulu. coba. Kita belum ada demo. Nggak, nanti setelah juara ini kan udah dapat recording kan. Tapi sebentar, Gen Z ini belum tahu nih, demo tuh apa? Demo tuh bukan yang di Senayan ya. Jadi dulu tuh kalau band Orasi. itu bikin dulu sebuah mock up kayak ya, Ya. mock up main gitar apa gitu full band, terus nanti diajuin sebagai lagu yang akan di Ya, produce diputarkan. gitu Ya, lah. bentuk secara CD. produce. CD Gitu. demo, CD demo ya, CD demo. Bukan yang recording. Nah, Iya. recording. Terus setelah ngajuin demo, Dapat juara 1 dapat demo recording 2 lagu bawa sama dia. Dulu zamannya SMS ya. SMS itu short message service Nah, ya. jadi gitu. teman-teman gitu. Jadi dulu tuh ada SMS, jadi pesan pendek. Sebelum BlackBerry loh. Sebelum BlackBerry. belum Jadi ada. karakternya Kayaknya dibatasi. sampai sekarang masih ada SMS. Masih cuma nggak dipakai aja. Sebagian memang. Kayaknya perlu dijelasin detail gitu kayaknya. Oh, zaman HP CD. Awet sini nih. Lanjut, udah di Iya sih. Seling 1 minggu dapat SMS sudah. Lagu lu masuk nih gitu. Masuk mana? Masuk mana nih? Masuk aja. Masuk ormas? Enggak ya? Oh, jangan Bisa dong. jadi. Jangan, nggak usah. Terus. Nah, dulu di Bogor itu ada label namanya Planet Music Indonesia. Oke. Kita datang ke sana masih pakai nama Prabu. Hmm. Lagunya pun masih pop alternatif. Hmm. Lu mau masuk ini nggak major label, tapi genre lu rubah, nggak begini. Genre lu yang harus diterima di kuping-kuping masyarakat. Jujur Indonesia itu nomor 1 Melayu. Benar. Iya. Ya kan? Iya. Ya mau nggak mau kita harus terjun ke Melayu. Iya. Ikutlah kita. Pertama rilis itu 1 album rilis di Universal Music Indonesia. Oke. Single pertama itu Jangan Menangis Untukku. Alhamdulillah itu dulu zaman YouTube 48 juta viewers. 48 juta viewers. 48 juta. Zaman YouTube. Ada 200.000. Bayangin aja orang Indonesia 48 juta. Bisa meren. Duitnya. Bisa. Iya. Ya, meren. Makanya kita sering bolak-balik Bandung dulu. Oh, iya. Sering promo juga ya Iya, dulu. promo di mah. Bandung. Promo. Dulu ada beberapa radio-radio di Bandung. Nah, ganti Luvia gimana? Nah, dulu nama Prabu itu karena ada band namanya Prabu. Akhirnya disuruh ganti nama dari kota asal namanya Hujan. Ganti nama Hujan, ternyata di Universal Music Malaysia itu ada nama band namanya Hujan. Hujan juga. Oh, ada lagi. Nah, bingung dong kita gimana caranya biar bisa sakut pautin sama kota Bogor. Akhirnya cari dari bahasa Spanyol. Yang bahasa Spanyol itu tulisannya I Luvia. I Luvia. I-nya dihilangin jadi Luvia. Artinya? Hujan. Artinya hujan. Kota Bogor, kota Kota Bogor. hujan. Luvia, karena tadi kan hujannya ada ya. Nah, Jadi kenapa nggak Liong waktu itu?
Enggak ya? Semua itu. Kita bawa ya, kita bawa dulu. Ada Liong Kita dulu. bawa Liong. Belum ada Liong. Liong? Apa Liong? Kopi. Kopi Liong. Iya. Tolong ya Kopi Liong masuk. Tapi mana Coba. kita Sempat. setiap perform bawa Liong kita. Bawa Liong. Bawa Liong. Pak selalu. Khas Itu wajib. Khasnya ya, wajib ya. Khas Bogor. Jadi kalau mau manggung belum ngeliong gak nikmat aja. Nggak nikmat ya. Nggak nikmat ya masuk. Kos, jangan lupa Kopi ya, Kos. Liong, Kopi Liong. Oh berarti ada mengganti sebuah nama band itu kalau dengan label itu agak agak tricky juga ya. Ada yang pakai ini, udah ada yang Ya. pakai gitu Iya. ya. Sebenarnya dari Prabu udah ada yang pakai Pangeran dulu. Jadi dari Prabu ke Pangeran. Pangeran juga ada nama. Dulu ada band namanya Pangeran Cilik. Pangeran Cilik. Pangeran Cilik. Ya, nggak bisa dong kita pakai juga karena udah ada Pangeran Cilik. Makanya dari Hujan. Ya udah ambil dari bahasa Spanyol. Oh. Nah, berarti perjalanannya Luvia ini apa ya banyak dinamikanya ya, ganti-ganti personil, ganti nama gitu ya. Sempat ini nggak sih? Sempat ngalamin kayak apa sih harus ganti ke Melayu gitu? Pernah nggak sih? Sempet. Namanya Pasti kan idealis ya. musisi Ego, itu bener. kan semua beda-beda. Ya mau gimana ya? Zaman dulu itu kan musisi dengan diiming-iming lu masuk TV lu. Oh Lu iya bakal- iya iya. lu bakal jadi artis lu dulu. Ya namanya musisi zaman dulu kan ya aja kan. Akhirnya pertimbangannya memilih ke Melayu aja. Melayu aja. Dan ternyata emang Luvia isinya orang-orang Melayu ternyata. Orang-orang suka Melayu juga. Iya suka Melayu juga. Jujur kita juga semua pasti Ini suka Melayu sih. Aku tuh lovers banget ini. Lovers. Tahu banget. Tahu banget. Tahu Yang ada album Nomor rekening berapa? album yang album pertamanya tuh yang mana sih? yang Baru tadi disebut loh. apa namanya? Yang mana? Aku taunya yang sifat tetanggaku sih. Oh, si Baru, tetangga. itu baru. Oh baru ya, itu baru ya. Bukan Kan yang aku lama. Gen Z mah Bukan yang lama. dengarnya yang baru. Tapi kalau ada orang nggak dengar Melayu nggak apa-apa juga Nggak kan? apa-apa. Nggak apa-apa Nggak juga. masalah, nggak apa-apa. Karena kalian itu insignifikan nggak dengar Melayu Iya. karena semuanya mah Melayu. sebanyak orang dengar Melayu kan Melayu. sebetulnya. Jadi Semua dengerin band Indonesia ya, ada dari luar gitu omongan-omongan kayak apa sih band gitu? Gimana kalian nanggepinnya? Ya, nanggepinnya ya Ya udah biasa, biasa aja udah. Karena kan tiap orang kan masing-masing punya pendapat masing-masing juga. Punya Selera masing-masing. udah punya pasarnya Iya. masing-masing. Kita nggak bisa maksain kehendak mereka mau gimana, ngikutin kita nggak bisa. Tapi Iya. keren aja base fans terbesarnya tuh justru dari Malaysia aja. Oh dari Malaysia? Malaysia. malah? Beneran ini? Beneran coba Ini tanyain. bener? Ya. Dari Malaysia dulu? Malaysia. Malaysia dulu. Ceritanya Orang gimana salah tuh? juga naiknya di Malaysia, dulu. Malaysia. Ceritanya gimana? Jadi gitu. Orang yang salah kita tuh ngebebasin semua untuk semua personil. Gue bilang lu terserah. Lu mau main band dulu kayak lu mau kerja apa lu terserah gitu. Maksudnya jangan terlalu fokus banget sama band. Iya. Namanya hidup kita nggak bisa satu fokus. Sedangkan perut juga harus perlu makan dong. Iya. Kita bebasin anak-anak untuk buat kerja tuh. 1 tahun waktu itu. Gue berangkat ke Lombok karena di Lombok gue main DJ. Ada teman pakai story WhatsApp tuh lagu itu. Lagu siapa itu? Padahal lagu gue. Lagu siapa itu? Itu lagi rame kak di TikTok. Masa sih itu? Yang tadinya gue nggak pernah main TikTok. Main TikTok. Itu Yang belum versi pernah main speed up itu. Iya. yang- Akhirnya buka TikTok ramai ternyata di TikTok itu udah pemakai sound itu hampir 1 juta berapa gitu. Akhirnya laporan ke kantor Naga Suara. Baru di up. Ternyata meledaknya di Malaysia. Malaysia Di malah Malaysia ya. dulu nih. Oh. Di Indonesia malah belum. Tahun berapa Belum. itu berarti? Tahun 2024. Oh tahun Masih lalu baru, ya, tahun masih lalu. baru. ya. Malaysia ya, Baru belum masuk masuk. awal 2024. Yang sifat tetanggaku itu. Bukan, orang yang salah. Orang yang Orang salah. salah. Oke, orang yang salah ya. Yang kamu dengerin apa tadi? Sifat tetanggaku. Yang Gimana? liriknya tuh apa ada pok ame-ame. Nah, Bener iya, ya? betul. Tuh. Jadi ada lagu anak-anaknya aja sebenarnya mah. Di dalam tuh pok ame-ame, Emang iya? balang kupu. Iya, Bener ya? Tuh. Oh, mantap tuh. Jadi semua usia tuh Masuk. ya? masuk. Oh, oke. Nah, terus kalau misalkan dari awalnya pemain band itu apa namanya? Tidak meresapi Melayu lah kalau di awal tadi ya, tidak tiba-tiba harus menulis lagu Melayu, prosesnya gimana? Prosesnya ya, Harus ngalamin dulu patah hati Iya. atau gimana? wajib. Wajib patah hati ya. Wajib patah hati. Wajib. Karena semua lagu yang Luvia itu isi hati semua. Oh. Si hatinya Lingga, curiga gua. Iya, Lingga apalagi. Lingga ya? Enggak sih curhat Bahaya. sih. Hah? Curhat tulis lagu. Bener gak?
Kalian nggak tahu betapa susahnya penyanyi pop lari ke Melayu. Lah Susah. iya Nah, itu makanya. tantangannya kayak gimana Tantangannya tuh? gimana Pengen- tuh? pengen Maksudnya tahu tuh. prosesnya Jadi kalau- gimana? Kalau untuk Iya, Liga iya. sendiri nyanyi gitu kan. Biasanya kan nyanyi lagu pop gitu kan. Biasa Top 40 ataupun ngamen di Iya. jalan juga nyanyi pop biasanya. Sekalipun Melayu jatuhnya kayak cuman dimentok di band-band ST12 kayak gitu-gitu doang kan. Paling ngelihatnya mirip dangdut ya, cengkoknya gitu Cengkoknya. pikirannya Cengkoknya kan. ya, iya. Tapi basicnya ada, cengkok-cengkok itu ada. Cengkok itu belajar dari kakak, terus papa, mama, sama. Pedangdut juga. Oh, enggak. Kalau papa emang penyanyi. 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 Kalau Tapi papa- genrenya ke Melayu juga. kalau papa pop sebetulnya. Kalau papa cuman beliau almarhum ini bisa ngajarin untuk cengkok dangdut. Nah, kalau kakak basicnya emang dari awal penyanyi itu emang di dangdut dan terakhir itu dangdut semua lagunya. Susahan mana nyanyiin pop Melayu sama alternatif misalkan gitu atau pop Lebih gitu. susahan pop Melayu. Itu lebih susah karena Secara teknis ya. teknisnya susah, teknik vokalnya juga lebih susah. Jujur karena kalau pop kita nggak perlu mikirin cengkoknya yang berlebihan kah atau harus ada cengkoknya kah atau kalau itu kan enggak. Tapi kalau pop Melayu kita terlalu berlebihan jatuhnya ke dangdut. Oh iya. Iya. Itu nggak bisa. Ada kehati-hatian itu Iya, juga iya, ya. ada Iya. beririsan soalnya ya. Apalagi dengan karakter lingganya yang lebih dominan, mau dibilang Melayu enggak juga. Jadi ya udahlah, Luffy jadi punya warna baru lagi jadinya. Iya, iya, iya. Melayu ala Gen Z. Melayu Ala Gen Z. Gen Z. Melayu ala Gen Z. Iya, iya. Di Gen Z ini sebenarnya Melayu udah mulai rame juga ya. Udah kayaknya. mulai rame di Mulai TikTok rame. Di justru. TikTok ya, Di justru. TikTok jadiin apa ya mau yang joget atau apa. Tapi kalian sendiri manfaatin media sosial nggak? Sebagai band, as a band atau dari labelnya, dari Naga Suara? Kita sama label. Oh, band sama label collab tuh. Collab semua. Oh. Jadi saling support satu sama lain. Iya, iya. Dari label support, dari kita sendiri pun memang pokoknya kita bergerak sebelum label bergerak pun kita udah ada yang digerakin duluan. Kalau untuk sosial media. Iya sih, media sosial sekarang ngaruh banget ya sama media sama promonya keren. media Lebih promonya ya. besar sih. Iya, iya. Terus update Karena kan terus. sekarang udah nggak ada kayak CD, kaset kayak gitu udah nggak ada, jadi semuanya digital aja. Tapi Makanya masih lagi ke situ. Tapi masih ada produce kan, ini nggak? masih jualan CD kan, masih Oh, kan. sekarang enggak. Sekarang Udah enggak. Udah nggak ada. Oh, label sekarang enggak ya? Iya, kalau dulu kan jadi digital. era Digital. 2008 2009 kan masih ada wadah. Apa ya? Toko-toko musik lah. Toko-toko musik satu terus di TV pun ada acara-acara musik lagi berseliweran kan. Iya, iya. Kalau sekarang udah nggak ada kan, udah jarang gitu kan. Ya berarti ya kita manfaatin ya media sosialnya ini. Iya benar. Acara musik Nyampein juga. ke mereka orang. Acara musik di TV juga kayaknya udah jarang. Dulu ini koordinator yang lalalaya itu Oh, ini. mantap. Iya, Lalalaya. dia ini paling Saya. depan lah Tapi gitu. biasanya Eli diikat dua Sugigi mah rambutnya. kalah lah Diikat pokoknya dua. mah. Dulu diikat dua kan? Iya. Diikat. Iya. Sekarang Biasa. soalnya waktu itu ketemu inget gak? Temu. Iya. Paling depan sebelum Eli Sugigi teh. Weh. Oh jadi ini yang suka motor. Saya. Honor. Honor 20% masuk. Masuk. Dibayar 25.000, nyampenya cuma 10.000. Yes, betul. Cari saya seluruh Indonesia, cari saya. Saya pelakunya. Saya. Yang pakai legging leopard kalau nggak salah. Benar. Itu banget. Yang bajunya ketat Legging jaring-jaring merah. leopard, bener. Itu yang DC cuci jemur teh. Bener, ini. bener, Cuci jemur bener. teh. Tapi ini. idenya dari sini kan? Dari sini Dari saya. yang nyuruh ini Koordinasi. agensinya. Oh, iya. Agensinya ini agensinya. Pantesan dari 25.000 sisa ke sininya cuma 10.000. 10.000. Ini Diambil yang lagi banyak. ini Pokoknya 10.000-nya saya. lagi. Iya, Habislah kita. Habis. Kesakali sampai ku tengok kelakuan kau. Nah, dari perjalanan tadi ya udah panjang dari Luvia Band dan lain-lain, kita masuk bahas lagu terbarunya nih Hai. Lagu terbaru nih. Ada judulnya Bidadari Surgaku ya, bener ya. Ini katanya memotret dinamika ketika sang wanita merasa terabaikan dan dilanda cemburu akibat minimnya waktu dan perhatian dari pasangannya yang sibuk cari nafkah aja. Bidadari surgaku, my heaven, My heaven angelku. bini gue gitu. Apa bahasa Inggrisnya ya? My heaven, angelku. Ya Nah, jadi apa? ini mah berarti konsepnya papa pusing mama shopping. Ini. Kok papa pusing sama Karena kan ini shopping? cari nafkah gitu si papahnya si mamanya. Sotoy mah nih, shopping. sotoy. Sotoy produser. Produser sotoy lu. Tahu dari mana lagu Bidadari Tahu surga dari itu mana, artinya? ya, so tahu. Sotoy. Ada bandnya langsung Coba tanyain. coba kita tanyain. Sebenarnya benar Gimana nggak sih Bidadari dari Surga? pasangan yang sibuk mencari Sotoy. nafkah ini gimana? Jadi sebetulnya kalau untuk Bidadari Surgaku ini lebih mengarah kayak kita mencintai pasangan kita itu melebihi
dari ekspektasi dianya, mencintai dengan sepenuh hati, yang kita harapkan dalam mencintai lahir batin sampai akhirat sampai surga nanti. Sebetulnya tujuan arah lagunya, karena kan bidadari surgaku. Deep banget sih ya. Deep banget nih. Terus tadi apaan Mama Shopping? Iya kan tadi cari nafkah tuh. Nafkah gimana Ini memang masih masuk. Iya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan yang udah info yang ada itu kan berarti lebih dominannya kayak suami yang kerja keras untuk menafkahi istri, keluarga gitu kan. Istrinya akhirnya merasa kekurangan waktu, cemburu dengan pekerjaan suaminya gitu kan. Jadi sebenarnya bukan cemburu sama pasangan lain dengan kerja orang ketiga bukan Oke. tapi kekurangan waktu kebersamaan. Dan kalau yang lihat dari video klipnya sendiri memang mengarah ke arah situ, cuman lebih arah tepatnya itu sebuah penantian dari seorang istri untuk suaminya ataupun dari sang pacar untuk pacarnya lagi sakit belum sadar gitu kan kalau di klipnya. Menanti, menunggu, bener-bener ditungguin, dirawat karena dia kondisinya lagi koma. Gak masuk itu berarti. Tapi cari nafkah pokoknya mah. Intinya mah cari nafkah. Cari nafkah. Sekarang sok ya dolar 18.000. Iya, benar. Kumaha tah. Sembako mahal. Cari nafkah sampai koma tuh tadi. Tapi soal nafkah band gitu. Nafkah band lagi. Soal pemain band Melayu bisa hidup ya? Insya Allah. Di Indonesia bisa ya? Karena Bisa dong. pasarnya banyak ya. Bisa dong. Pasarnya banyak ya. Sebelum kita juga kan ada Banyak yang lain juga. kayak sebelum Melayu itu udah ada dari sebelum kayak SC12 juga sebelumnya kan ada Salon Seven kan. Kalau menurut pribadi ya, ya Salon Seven juga sebenarnya ada Melayu juga sebenarnya tuh. Ada ya, cuman tipis, Iya, nggak tipis ya. nggak ini banget lah. Terus kayak Peter Pan gitu kan. Ada Melayu juga. Jadi masih bisa Masih bisa hidup lah sebagai pop Melayu mah gitu ya. Nggak, berarti proses mencari nafkah bagi apa disebutnya Pemain suami, kalau suami juga mencari nafkah nggak melulu, kan istri juga bisa nyari nafkah. Iya. Berarti relate bidadari surgaku, suami bidadara berarti. Bidadara. Ada bisa yang dibulak-balik. Bisa dibulak-balik Iya, kan, bisa bisa dibulak-balik. Intinya saling apa ya, Melengkapi. saling melengkapi lah ya. satu sama lain. Tapi Cuman ini- ada kekecewaan ketika waktunya habis, yang kerjanya habis, suaminya kerja habis, istrinya di rumah, duh. Kenapa sih kerja terus gitu? Kerja Kapannya terus, gitu? kapan waktunya Kapannya gitu main? mungkin ya. Ini Ini apa? pasti yang nulis Lutfi ya? Nulis lirik Lutfi siapa? Karena ngerasa gitu kayak Relate banget. Relate banget. Lihat banget ya. Masa sih? Begitu sih. Kayak ini aja kayak, kenapa sih suami saya tuh kerja mulu, kapan main ke pasar malamnya gitu. Main apa nih? Main congklak. Kapan main obak banyunya gitu kan Iya, maksudnya. benar Iya. itu. Mungkin. Main kora-koranya nggak Iya, bantu. Kora-koranya kapan gitu kan. Tapi kerja, penulisan si Bidadari Surgaku itu emang dari pribadi personel atau dari Pengalaman apa ya, pribadi fenomena atau aja fenomena gitu. gitu. Pribadi. Kalau Bidadari Surgaku sebenarnya untuk para laki-laki itu wajib sih ya. Semua laki-laki. Semua laki-laki Oke, wajib buat para loh. laki-laki. Tolong ya laki-laki ya. Bidadari surga itu apa ya? Hayalan para lelaki. Iya. Ya kan? Habluminallah, habluminanas. Mantap. Gokil. Tahu nggak habluminallah, habluminanas? What's up, what's down gitu. Habluminallah, habluminanas gitu. Masa dia baru kemarin ngomong ngelihat pacarnya sapu-sapu, wah cocok nih kerja di Arab. Nggak boleh gitu Enggak kan. dong. Enggak dong. gitu. Kalau sapu-sapu Nggak mah boleh. cocoknya di Harry Potter misalkan. Salah. Sapu-sapu. Sapu-sapu mah cocoknya di Di, air. di sungai. Bisa. Tolong pemerintah Jakarta ya, tolong ada Nah, sapu-sapu. Nah, nggak boleh. Oh, jangan. Tapi iya Bidadari Surgaku itu tentang mencari sosok seseorang yang sedang berjuang lah. Ya. Berjuang. Tapi dari ininya ya, anehnya dari berjuang mencari nafkah itu kan justru untuk membahagiakan pasangan kan. Benar. Tapi yang ironi dari perjuangan mencari nafkah untuk pasangan adalah kehilangan waktunya. Benar. Benar nggak? Setuju nggak? Jadi cemburu sama waktu. Cemburu sama Iya, waktu. iya. Kayak tadi itu jadi nggak bisa main ombak banyu kan, hayo we Justru kerja lagu ini gitu. menceritakan penekanan bahwa lu percaya sama gua.
gitu. Tapi kalau lihat sekarang ya perkembangan teknologi bikin lagu itu lebih mudah. Iya. Lebih mudah, bahkan di kamar aja bisa bikin demo lah. Home recording gitu ya. Nah, dari teknologi itu bikin lagu sekarang itu sesulit apa? Atau bahkan gampang lah bikin lagu. Apalagi ada AI. Apalagi ada AI bener. Ya kan? Sulitnya apa ya bikin lagu? Untuk lagu yang mana dulu yang sulit? Ini khusus Nah, khusus yang Surgaku. Bidadari Bidadari Surgaku. Surgaku. Kan karena ini yang paling baru kan. Yang paling baru. Nah, Sebenarnya lagu Bidadari Surgaku ini untuk di musiknya juga Mengalir juga, mengalir aja gitu. Nggak ada Mengalir sulitnya. dari pikiran. Yang sulitnya itu ketika mencari judul lagu. oh. Karena harus tema sesuai dengan lirik, dengan nada lagu yang cocok apa nih. Gitu. Dan untuk nyanyiin lagu Bidadari Surgaku ini juga gak terlalu banyak tantangannya karena Luvia sendiri lagunya memang mellow kan. Dan lagu Bidadari Surgaku ini banyak yang bilang lagunya sedih, lagunya nusuk banget sih ini. Padahal tujuannya itu bukan sedih tapi bahagia gitu tapi kan. kemasannya menjadi kayak Kemasannya jadi sedih karena memang udah warnanya Luvia gitu. Jadi untuk ditanya tantangannya apa, nggak ada lebihnya tantangannya. Gitu-gitu. Ngalir aja semua. Tapi prosesnya gimana? Misalkan nih, contoh bahwa ada yang bawa gitar nih, salah satu siapa misalkan main gitar, oh ada lagu nih. Nah itu prosesnya gitu dulu nggak? Pasti Kalau dong. band? Kalau band enggak sih. Jadi kita ada produser Ada namanya produser Irfan. Om Hendy Irfan. Ya, beliau yang menciptakan lagu ini. ya. Dia juga Lirik-lirik. salah satu pencipta lagu Mayang Sari. Salah iya, menilai. iya. Jadi dia ngasih nih lagu nih, enak gak? Kalau emang enak, Kita garap. garap. Kalau Ciptaan enggak, siapa berarti nih? Hendy Irfan. Om Hendy Irfan. Hendy Irfan. Produser, Produsernya selaku Luvia. produser. Dia selalu ada koordinasi dulu sama kita untuk lagu ini enaknya nih kira-kira masuk nggak dari Luvia? Ya. Baru kita garap. Walaupun udah di recording, kalau hasilnya emang belum nempel di Luvia kita ngambil. Iya. Kadang kita juga ngerubah-rubah juga. Aransemennya ya. Aransemennya kita rubah, liriknya kita rubah kalau emang nggak cocok atau kurang pas. Memang selalu kayak gitu sih di tiap lagu juga. Iya. Benang merahnya tuh harus nyambung. Tapi ini Luvia ciri khas. Tapi Melayu sendiri kalau misalkan liriknya nggak sinkron sama musiknya juga kurang dapet. gitu. nggak akan catchy gitu ya. Kurang dapet juga. Makanya kan tadi kan relate gitu kayak lagunya tuh kayak ini mah lagunya sedih banget, ini bukan lagu pisau ini. Aduh, Gitu kayak. bukan lagu Seket pisau. kalau kata orang Sunda mah gitu. Iya benar. Tapi kalian sendiri kalau misalkan dapat respons kayak gitu dari orang gitu ya, nggak apa-apa juga kan, nggak perlu ngejelasin lagunya ini. Nggak terlalu menjelaskan detail, cuman kadang kalau ada yang nanya kayak gitu suka jawab itu lagu bahagia bukan lagu sedih, dengerin lagi tapi musiknya bikin sedih, klipnya bikin sedih, ya udah denger sama tonton aja gitu paling. Jadi ke mereka bikin ketawa gitu. Jadi emang apa ya, ada syarat akan pesan moral kayaknya nih. Bener gak sih di isi lagunya tuh ada? Iya, lagu Bidadari Surgaku tuh kayak kesannya ini loh, lu tuh sosok yang dititipkan sama Tuhan ke gua gitu kan. Kayak kasarnya tuh kayak tulang rusuk gitu. Bener gak sih? Betul. Lu sosok yang dititipkan sama Tuhan, masa harus dicampakkan biar dengan begitu aja gitu. Lu percaya gue, percaya gue. Iya, jadi si pesan lagu tersendiri juga memang dari Luvia masing-masing lagu selalu ada pesan beda-beda gitu kan. Kayak untuk lagu yang terbaru Luvia ini tuh punya pesan yang mungkin bisa dibilang pesan yang lebih mendalam untuk pasangan yang sudah menikah gitu kan, karena tujuannya untuk sampai akhir hayat gitu kan. Satu untuk selamanya gitu. Kayak waktu pas pertama dengerin lagunya dari Om Hendy juga nanya, Om ini lagunya tentang apa? Dengerin dulu, coba tebak bakalan jadi judulnya apa. Tebak-tebakan akhirnya ketemu titiknya, Om Bidadari Surga coba bedain, ada kalau udah ada Bidadari Surga coba bedain. Akhirnya udah Bidadari Surgaku, karena memang dari Bidadari Surgaku ini kalau untuk masing-masing kita personalnya memang punya makna masing-masing gitu kan. Terutama kalau untuk Lingga pribadi memang ada makna tersendiri dari lagu ini, dan nyanyiin lagunya pun itu punya apa ya disebutnya ya,
kayak ritual khusus lagu ini, beda sendiri. Ada ritual khususnya. Ada Wajib memandang. Wajib memandang. wajib memandang. Iya, jadi kalau Lingga di lagu ini wajib ngelihat, kan kata Medi, coba sampein pesannya di lagu ini tentang gimana ini nggak sedih lagunya soalnya. Coba nyanyi yang bahagia tapi bukan yang ceria, bukan. Tapi menyampaikan pesan yang dalam. Akhirnya ya udah. Sambil rekaman sambil ngeliat foto, ambil video call sama istri waktu itu. Tapi Iya, bisa jadi jadi mendalam. ini bermanfaat, bukan bermanfaat. Ini juga berguna buat teman-teman Gen Z yang mau memilih menikah ke depannya gitu. Bisa dengerin juga dong lagu ini Bisa. ya. Ini nanti loh pengalaman menikah tuh nanti ada di lagu ini, di Bidadari Ya, Surga. kurang lebih ada yang kayak Gitu gitu. ya. Nggak akan beda jauh lah dengan kehidupan Kehidupannya pernikahan. relate banget. Iya. Relate banget. Tapi akur sama istri. Hah? Akur. Jadi yang kalau Tapi ini nggak dominan untuk yang udah menikah aja ya. Jadi iya. yang masih Pasangan baru juga. pacaran kita atau Pacaran. baru PDKT bisa jadi tolak ukur untuk kedepannya. Hmm. Tujuan untuk PDKT, tujuan untuk pacaran Harus- mau sampai ke jenjang pernikahan nggak? Iya, harus effort gitu. Effortnya harus Effortnya gitu sampai. saling melengkapi, bener kan tadi? Benar. Berarti kalau saya harus banyak menatap foto istri sambil dengerin Bidadari Surgaku. Sambil dihayati berarti. Kalau Iya. ribut, kalau apa. Iya, Kalau jadi iya ada masalah bener. di luar. Langsung diamnya di pojokan kulkas, megang foto, dengerin lagu, sambil ekspres gini. Gitu. Dijamin istri langsung bilang, "Naon mah." Gitu. Kalau ada masalah di luar gitu ya, di luar lagi ada masalah. Pandangi foto istri, ada masalah yang lebih besar. Ternyata ini masalahnya. Oh, gitu. Baru tahu. Ya, tapi konsep tulang rusuk sendiri tadi benar. Saya Iya. sepakat. Konsep tulang rusuk itu bukan berarti mengecilkan perempuan, benar. Nah. Karena tanpa tulang rusuk, tulang punggung bengkok. Bengkok. Bener, bener. Gak ada tulang rusuk, tulang punggung itu bengkok, nggak bisa. Tidak ada itu penopang harus- berarti ya. harus- Benar-benar. Nggak ada, bukan berarti ada penopang. Benar, tidak ada penopang. Izin pulang dulu. Udah terlalu kesal. Kalau pop Melayu itu sebetulnya kan yang apa ya, yang trennya itu suka jadi soundtrack ini ya, FTV. FTV. Betul. Tidak ada yang nawarin Iya, kan. iya, iya. Dulu jangan yang pernah dipakai soundtrack film itu Jalan Menangis Untukku. Jangan Jangan menangis untukku. tahun Ini berapa tuh? 2009. 2009. Itu dipakai FTV. Sekarang jarang. Oke, lanjut Ya. terus. Pernah pakai SD kelas soundtrack 2. FTV? Kelas 2. Aman. 2009 dipakai FTV. Ada beberapa film di boleh sebut merek ya? Boleh, Boleh, nggak apa-apa, boleh. nanti disensor juga. Biar editor yang Nggak musiknya. apa-apa, sebut. Iya, dulu pernah di Konteks, konteks. FTV di SCTV sempat pakai. Jalan Menangis Untukku. Tapi yang Bidadari Surgaku ini belum ada. Belum. Belum ada. Ya, semoga lah ya untuk para Produser. produser-produser yang TV, mau bikin TV film. ya. Boleh. Tapi banyaknya AI kan sekarang. Apanya tuh? Enggak bisa langsung. Soundtrack. Bisa lagu Iya, Soundtrack. lagu gak denger. lagu Luvia bisa langsung. Ya. Ini bukan AI. Bukan AI ini. Bukan AI ini ya. Keren ini produksinya ya. Nanti kalau Luvia disuruh syuting juga berangkat. Tapi biasanya FTV-nya yang suka ada cewek orang kaya sama tukang cilok tabrakan. Nah, gitu. itu. Udah kayak Dracin lama-lama. Iya kan? Biasanya FTV gitu. Iya, Eh. bener. Tapi video klip udah rilis. Rilis sudah. Video klip. Nah, itu masuk ceritanya tadi. Kalau belum, Kalau belum kaya dirilis gitu, itu belum. masuk ceritanya. Iya. Masalahnya ada itu adegan yang Bidadari Surga ketabrak juga. Ada. Ketabrak mobil itu mah. Ah, pas banget Ada. Harus FTV. nonton, harus FTV. nonton. Ceweknya lagi shopping. Ini lagi shopping. Bawa belanjaan. Benar tadi. Shopping ya? Dia udah nonton. Iya. Lupa. Anda belum nonton. Saya Lupa. Lupa. Aduh, 40 menit kata tuh. Ya. Boleh nggak nih nyanyi sedikit aja? Oh, belum ya? Belum. Bagian aja. yang dirilis di mana YouTube Dipercepat. ininya video klipnya?
Apanya? Di channel apa tuh? Naga Suara. Band. Di channel Naga Suara, Naga tapi Suara di bisa ditonton tuh iya. di channel Naga Suara. Cari aja langsung Iya. Luvia Band Bidadari Bidadari Surgaku. Nanti keluar kok. Itu dijamin langsung keluar. langsung dijamin. Iya. ya. Keluar nanti langsung. Ya. Terus ada juga di apa? Isi kuota dulu. Oh iya. Digital streaming platform nih ada Iya, ada di digital. sama di radio juga ya, Iya. kayak PRFM. Bisa. Oh, nggak bisa. Berita kehilangan. Oh, bisa. Ya nanti ada yang kehilangan. Oh, Ada kehilangan hati. Aduh. Yang ketabrak tapi bisa dilaporin ke PRFM. Iya. bisa. Kehilangan hati karena dia sudah pergi bersama yang lain. Tapi kalau misalkan kita ngomongin band Melayu ya, ini secara general lah band Melayu. Kalian boleh rap nggak band Melayu apa yang menurut Luvia ini Top gitu. bagus lah, Top 3 lah gitu. top 3. Hmm. Nggak apa-apa band Melayu di Inggris juga. Gak apa-apa. Nggak ada Kalau dong. ada gitu. Isi John Lennon. Band gitu, Melayu. Gimana? Yang look up, kalian look up gitu, mau Axis, Iklim gitu apa? Iya. Di luar boleh ya. Di luar boleh. Ya di luar ya yuk. Ngapain di sini? Di sini ngobrolnya bukan di luar. Lah, tadi katanya bilang di luar. Kalau gua pribadi karena zaman dulu ya udah kayak episode Emised. Itu tadi yang Jangan nunjuk ke saya nggak tahu. Isabella. karena Isabella, nah tahu, karena kan Isabella. sebelum eksis kayak gitu-gitu keluar kan episode dulu sama siapa ya dia collab sama yang penyanyi Inka Indonesia? Christie. Inka Kris. itu amat ya gua Kasih tahu. Saya tahu dari Google semua tadi. Lebih tua ini sih tetap. Kelihatan itu rambutnya habis diwarnain soalnya. Ini mah. Ya, apa lagi? Tadi apa Inka? Oh, Inka apa? Emised. Emised. Zaman Isabella. Zeus. Zeus mengidolakan episode Wah, Konspirasi lagi. wah. Thumbnail. Thumbnail jadiin thumbnail. kali 100 Liga sekarang. Tiga. Aduh, kok tiba-tiba kali 100? Astagfirullahaladzim, bener-bener. Kita udah nahan deh tadi. Dia kali Liga kali sekarang. 500. Liga. Apa? Band pop lah, pop Melayu lah yang Indo apa luar? luar boleh. Bebas, bebas. Kalau luar Lingga lebih ke Exis, Siti Nurhaliza, Oh, Kai Bahar. Hah? Kai Bahar. Kai Bahar. Ah, baru dengar tuh. kayak baru artis yang biasa. Malaysia. Artis Malaysia. Malaysia juga. Dia artis streaming sebenarnya Oh. Tadinya artis streaming. Siapanya Anissa Bahar kalau gitu? Beda. Oh, beda. Beda. Ada Nah, Baharnya semua soalnya. Bahar ada Habib. Oke. Mas Suseno. Siapa tuh? Apa? Ya. Tadi dulu namanya siapa? Lutfi. Siapa? Siapa? Bukan ya? Siapa tuh? Kan gue bilang dia tadi aneh soalnya. Kenalan dulu. Panggilnya Kenalan dulu. Lucky. Lucky. Lucky salah. itu Laki udah. Laki. Nah, Ngetes aja masih ingat. Lupi dari mana? Siapa tahu kayak kita mas sendiri. Kadang suka gitu. Pantesan tadi bilangnya. Iya. Ini Lupia kayaknya dibentuknya sama dia. Band yang lu look up lah gitu. Band pop Melayu ya, nggak genre lain pop Melayu. Pop Melayu. Semua kayaknya suka. Suka dites nih kalau Bener. Benar. Masih suka. ST12 lah lagu apa? Yang ini. Banyak Allahu Akbar. Maha besar. Bukan ajan. Tadi bukan ajan ya. Aduh. Tahu semuanya juga. Coba tadi kan dia bilang Dalam sukanya apa? artian kan genre kan, genre kan. Bukan dari band atau apa, Oh iya, genre iya, kan. semuanya suka lah ya. Karena Benar. karena ada pendengar masing-masing udah ada. Nah sekarang lagu Bidadari Surgakunya boleh nggak di spill sedikit nyanyi gitu? Boleh nggak? Dengar gitu. Nggak boleh nggak apa-apa sih. Nanti Boleh nggak pengen dengar? nanti terakhir kita bicara di belakang aja. Terakhir kita bicara di belakang aja udah. Iya, aman. Mahal ya. Aman ya. Permanentnya mahal. Nanti gantian ya nyanyinya ya. Nah, Loopers. Loopers. Rame aja sih. Mau kamera. Tadi kan bilangnya mau Isabella. Isabella, Nah, Isabella bis. tapi nada asli. Nah, siap. Tinggi tuh. Boleh nggak di spill sedikit nyanyiin sedikit Boleh. lagu Bidadari Surgakunya, Bang? Oke.
Jangan bersedih, ku akan datang segera pulang. Jangan katakan ku tak mengerti, karena ku tahu yang kau mau. Aku kan selalu ada untukmu. Bersandarlah kau di pelukku. Ku takkan meninggalkanmu sepanjang hidupku. Kau dititipkan Tuhan untukku, dan ku akan menemanimu sampai berhenti nafasku. Kau adalah bidadari surgaku. Weh, Terbaik. Luar biasa. Lampunya tolong, lampu. Lampunya jangan terlalu nyorot. Ini lagu beda dari lagu tuh gila sih, deep banget ya, dari petikan gitarnya semuanya, wah gila sih. Dengerin kan tadi. Emang dipetik? iya. Dia kenapa tanjok sendiri loh. Gue jadi ketawa. Sangat kompak. Oke, lagu beda dari Surgaku ini bisa didengarkan di mana aja nih supaya penonton ini bisa langsung dengerin ya, di mana? Iya. Dengerin di mana tuh? Di Kalau rumah, untuk semua Platform. bisa dengerin dari YouTube. Oke. Terus untuk di platform-platform digital lainnya juga udah bisa semua. Streaming. Di streaming lain juga udah bisa. Kalau di sosmed juga udah ada semua. Soundnya bisa langsung dipakai sama kalian, bisa dibikin Buat jadi TikTok video. Buat kalian sedih di pojokan kulkas atau di pinggir rice cooker kalian lagi nangis sambil ngambil nasi gitu kan. Sedih iya, lapar iya gitu. Ngambil nasi, magicomnya belum lupa dicetak. Iya, makanya pas lagi ngebuka. Pas masak mie tumpah ke WhatsApp-nya. Bukan. Kalau pas lagi masak mie, ya Allah lupa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari tadi nggak dinyalain kompornya. Keras deh. Keras lembek nggak jelas deh. Nah ini udah kita udah tadi dengerin ya sama yang punya lagunya langsung ya dari Luvia. Buat kalian yang ngerasa relate gitu boleh tuh didengerin ke digital platform streaming yang tadi ya, ada YouTube, ada Spotify juga ada ya. Semuanya ada. Yang mau TikTokan juga pakai soundnya Luvia bisa, kenapa sih? Dari tadi. Iya itu ya, kita bisa dengerin lagu-lagunya Luvia di tadi channel YouTube-nya Naga Suara juga ya, gitu udah bisa juga. Lanjut Oh, betul banget. Jangan sampai ketinggalan. Ah. Terus wajib buat mampir dan nonton video klip resmi Bidadari Surgaku di channel Naga Suara. Naga Suara. Terima kasih abang-abangku. Terima kasih, thank you banget udah Terima mampir kasih ke sudah mampir di Playroom. Semoga Playroom. lagunya Semoga- meledak, jos ya. Kita tunggu. Ben, ya Allah, amin. Showcase-nya kita tunggu. Lovers Lovers paling banget. depan, paling depan. Lovers Harus paling gimana depan. nih tangannya? Gini. Gini. Lover ini. Lovers. Enggak. Oh, enggak. Bener, dia gini. Oh, dia gini. Ini Nggak lovers. boleh gini, Bang. Ya, lovers gitu. Harus lurus. Oh, kalau lurus. Lurus. Kan gini ya tuh, L-nya gimana? Bisa. Gini. Oh iya. Oh iya benar. Bisa. Bebas. Terima kasih nongkrong bareng sama Luvia. Thank you banget. Oh, thank you. Terima kasih. Thank you ya. Buat teman-teman sobat Genfan yang masih Ya. mau dengerin Bidadari Surgaku, kalian bisa denger Langsung di aja. Tadi tadi mana? digital Coba. streaming Ah. platform di
Naga Suara. Bener Benar. gak? Betul. Sama search aja lah Lutfia Band, Bidadari Surgaku, lagu-lagu yang dari tahun 2008 juga ada. Bisa didengerin Iya. gitu ya. Jadi terima kasih. Terima kasih Sobat Genfan yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.